Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Suraigia, salah satu mahasiswi program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Di sini izinkan saya untuk mereview jurnal Economy and Education Foundation of a General Theory. Yang pertama, penulisnya adalah Karl Barth. Sumbernya Comparative Education, volume 7, nomor 1, Agustus 1971. Publisnya di Taylor and Francis Group. Terus reviewnya saya sendiri pada tanggal 12 Oktober 2021. Isi jurnalnya yang pertama, si penulis itu mengkritik keadaan teori saat ini perihal hubungan pendidikan dan ekonomi. Salah satunya teori Banks, bahwa dia itu mempertahankan pendapatnya tentang masyarakat industri. Mereka itu memiliki hubungan yang kuat dan langsung antara sistem ekonomi dan pendidikan, di mana kebutuhan yang pertama menjadi tujuan yang terakhir. Ini didukung oleh Halsall, Drucker, and Taylor. Beberapa sosiologi juga mengklaim bahwa sistem ekonomi adalah satu-satunya penentu untuk bentuk yang diambil oleh lembaga pendidikan masyarakat industri, di mana mereka mengklaim bahwa pendidikan itu sebagai investasi ekonomi. Input dari sistem pendidikan ke dalam ekonomi itu dianggap sebagai keterampilan dan pengetahuan yang nanti kemudian digunakan oleh industri. Dan investasi dalam jumlah dan jenis pendidikan yang sesuai telah dianggap secara luas sebagai prasyarat untuk pembangunan ekonomi. Nah, demikian pandangan konvensional. Teori ini menurut penulis dianggap tidak valid sehingga perlu dimodifikasi. Kenapa jadi perlu dimodifikasi? Oke, next. Yang pertama, ada proses mediasi. Perkembangan industri di seluruh dunia tidak menyebabkan peningkatan ketergantungan organisasi pendidikan pada institusi ekonomi, tapi pada peningkatan subordinasi pendidikan kepada pemerintah. Contoh, banyak lembaga pendidikan yang dikendalikan oleh organisasi agama, bukan perusahaan bisnis. Jadi, modifikasi pertama yang ingin diusung oleh penulis itu adalah cara di mana ekonomi memang mempengaruhi sistem pendidikan, tapi pengaruhnya itu dimediasi melalui sistem kelembagaan lainnya, seperti melalui sistem politik, sistem stratifikasi sosial, dan ideologi yang terkait dengannya. Terus yang kedua, pengen modifikasi di dimensi motivasi. Nah, dimensi motivasi di modifikasi kedua ini, dia kritik pada teori konvensional bahwa pandangan yang lebih luas perlu diambil tentang sifat input dari sistem pendidikan ke dalam ekonomi. Jadi inputnya ini bukan hanya kognitif dan skill, tapi juga nilai dan norma. Lebih tepatnya, pendidikan itu diharapkan sebagai agen sosialisasi politik seperti karya Durkheim dan Mannheim yang telah melihat pengaruh moral yang dapat diberikan sekolah sebagai penghubung utama antara pendidikan dan lingkungan sosial yang lebih luas. Peran masa depan ini akan mereka mainkan dalam sistem ekonomi. Jadi gitu. Terus kritik dia yang kedua yaitu dia memaparkan sumber ketegangan antara sistem pendidikan dan ekonomi. Nah, si penulis ini menyebutkan fakta bahwa sistem pendidikan seringkali tidak terintegrasi secara sempurna dengan institusi lain termasuk ekonomi. Pertama, ketika kualifikasi pendidikan mulai digunakan sebagai dasar untuk perekrutan ke pekerjaan yang bergengsi, tekanan publik untuk kesempatan pendidikan yang lebih luas itu dipacu dan pengembangan yang tepat dalam sistem pendidikan terjadi. Terus yang kedua, konsekuensi yang tidak dapat dihindari adalah bahwa generasi lulusan sekolah dan perguruan tinggi akan memasuki pasar kerja karena tidak dapat menemukan kesempatan kerja yang sesuai dengan aspirasi dan harapan telah mereka peroleh. Bagi tidak ada jenis pendidikan atau jenis jurusan yang mengarah pada pekerjaan industri, maka itu hanya menghasilkan pembentukan kumpulan personel yang menganggur. Hasil akhirnya, bahwa proses pendidikan sebenarnya dapat menghambat perkembangan ekonomi. Di sini juga dia memberi contoh, dia mengangkat contoh di Inggris, bahwa proses selektif yang telah digunakan untuk mengontrol masuk ke jenis pendidikan pasca sekolah dasar yang lebih bergengsi telah mengakibatkan aliran calon ke dalam jenis pekerjaan yang lebih bergengsi terkait erat dengan kebutuhan ekonomi. Namun, isi mata kuliah pendidikan tidak pernah erat kaitannya dengan kebutuhan ekonomi. Ini dianggap sebagai kegagalan dari Inggris. Terus yang kedua, dia mencontohkan di pendidikan Amerika. Mereka kurang mampu untuk memasukkan mata pelajaran kejuruan ke dalam silabusnya. Namun, kebijakan pintu terbuka berlaku di pendidikan menengah dan tinggi.
Amerika telah mengakibatkan sebagian besar lulusan sekolah mengembangkan tingkat aspirasi yang tidak realistis. Oleh karena ini, nilai pekerjaan dan dari kualifikasi pendidikan telah secara progresif diperkecil dan banyak lulusan yang terus-menerus memasuki pasar tenaga kerja tidak puas dengan kesempatan kerja yang terbuka bagi mereka. Nah, kemudian yang ketiga, dia juga menyebut Uni Soviet. Sistem pendidikannya itu dikontrol secara ketat oleh negara dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, berbeda sama dua negara yang sebelumnya. Silabus sebagian besar didasarkan pada persyaratan kejuruan dan penerimaan berbagai jenis kursus telah disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi. Akibatnya, keluaran lembaga pendidikan Soviet sangat selaras dengan tuntutan sistem ekonomi. Nah, itu dia. Dia memberikan dua contoh, kemudian Uni Soviet sebagai contoh yang terakhir. Terus, berdasarkan sumber ketegangan tadi, maka dia memunculkan yang namanya teori respon adaptif. Di mana teori ini bermaksud lembaga pendidikan dan industri melakukan penyesuaian terhadap kontradiksi yang ditampilkan oleh kinerja mereka satu sama lain. Nah, dengan adanya respon adaptif tadi, si Inggris ini sepanjang abad ke-20, mereka mendirikan lembaga pendidikan baru yang terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan kejuruan. Ada pelatihan, ada magang. Kemudian yang kedua, Amerika sebagai respon adaptifnya atas sumber ketegangan tadi, mereka memunculkan peran konseling bagi lulusan yang sangat ambisius dan mudah prestasi. Oke, itu dia. Selanjutnya yang diharapkan dari respon adaptif itu terciptalah perubahan sosial, di mana si penulis ini menggugat bahwa yang diinginkannya itu teori hubungan antara sistem pendidikan dan ekonomi ini dapat menghasilkan perubahan sosial. Ketika seseorang melakukan perubahan pada pendidikan yang terus-menerus dan berkelanjutan, kemudian melakukan juga perubahan pada ekonomi, maka yang tercipta adalah perubahan sosial. Nah, jadi kesimpulannya ada 5 fokus dalam jurnal itu. Yang pertama, si penulis mengkritiki keadaan teori saat ini yang diklaim oleh beberapa pakar sosiolog. Kemudian yang kedua, dia pengen memodifikasi teori dari proses mediasi ke dimensi motivasi juga, di mana mediasinya itu, inputnya itu bukan hanya tentang skill dan pengetahuan kognitif, tapi juga nilai dan norma. Terus yang ketiga, dimensi motivasi. Terus yang ketiga, mengungkap sumber ketegangan antara sistem pendidikan dan ekonomi. Dengan mengungkap sumber ketegangan tadi, maka diperolehlah penyelesaian masalah berupa respon adaptif. Yang kelima, diinginkannya adalah perubahan sosial. Oke, pendapat saya pribadi mendukung hal itu. Saya sepakat dengan jurnal ini bahwa untuk melakukan perubahan besar, maka pendidikan dan ekonomi itu harus saling mempengaruhi. Terus, Scott menegaskan bahwa pembangunan pada sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus utamanya akan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana itu human atau manusia sebagai faktor utamanya. Demikian presentasi dari saya. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.